Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak, Pak? ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik harokat untuk Terima kasih, seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi 110. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kaum muslimin, ikhwatul iman, pemirsa Fadwa TV, rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua, semoga dalam keadaan baik, dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di acara live interaktif Fadwa TV dengan tema live Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fadwa TV di mana saja Anda berada, untuk memasuki sesi pertama pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasa, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fadwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalakum Ustaz. Alhamdulillah, kifalukum? Baik, alhamdulillah Ustaz. Sehat insyaallah ya. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Jazakumullah khairan atas waktu kesempatan berikan pada kita di pada kesempatan kali ini, dan sebagaimana biasa di pembukaan kita minta nasihat Ustaz. Ya. Fala tafadhal maskur wa ma'jur. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya istiqamah di atas Islam ini. Semoga Allah SWT mematikan kita, mewafatkan kita di atas agama ini. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, sudah kurang lebih 5 hari ini kita memasuki bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Bulan Sya'ban dinamakan dengan bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan litasya'ubi an-nas lil qital, yang artinya karena manusia itu orang-orang Arab dahulu, kalau sudah masuk ke bulan Sya'ban mereka yatasya'abun, yaitu mereka berpencar untuk berperang. Dan ada yang mengatakan mereka yatasya'abun, mereka berpencar untuk mencari air. Sehingga dinamakan bulan ini dinamakan bulan Sya'ban. Bulan yang ke-8 dari bulan-bulan Qamariyah. Dan ternyata bulan ini memiliki perhatian yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya dan seyukyanya kita semuanya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perhatian beliau terhadap bulan ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa di sebuah bulan di antara bulan-bulan ini sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban.
Ini menunjukkan bahwasanya Usamah bin Zaid melihat, memperhatikan keadaan Nabi SAW di bulan Sya'ban tersebut. Beliau melihat bahwasanya Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap bulan ini, dan bahwasanya bulan ini memiliki kedudukan di sisi Allah. Maka Nabi SAW ketika Usamah bin Zaid berkata demikian, beliau menyebutkan sebabnya. Beliau mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan tersebut, kata Nabi SAW, adalah bulan yang manusia banyak lalai darinya. Baina Rajabin wa Ramadan. Posisinya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya 2 bulan ini adalah bulan yang istimewa. Manusia mengenal tentang keistimewaannya. Bulan Rajab ini adalah satu di antara bulan-bulan haram. Termasuk Ashhur al-Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang keempat adalah Rajab. Kemudian bulan Ramadan adalah Sayyidu Asyhur. Ini adalah pemukanya bulan-bulan. Diturunkan di dalamnya Al-Quran, diwajibkan atas kaum muslimin untuk melakukan puasa di dalamnya. Nah, Sya'ban ini berada di antara 2 bulan yang agung ini. Sehingga banyak manusia di bulan ini, di bulan Sya'ban, mereka dalam keadaan lalai. Mungkin sudah merasa beramal di bulan Rajab, termasuk bulan yang haram. Kemudian nanti mereka akan banyak beramal di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Sya'ban ini justru dia dalam keadaan santai, dalam keadaan dia menunggu bulan Ramadan dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lain. Sehingga seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, itu adalah bulan yang manusia banyak lalai di situ. Baina Rajabin wa Ramadan. Sehingga beliau SAW tentunya tidak seperti yang lain. Hari-harinya, waktu-waktunya adalah, dan umurnya digunakan untuk beribadah, digunakan untuk zikrullah, menjauhkan dirinya dari kelalaian. Beliau menggunakan waktu di bulan Sya'ban ini untuk banyak berpuasa. Di saat manusia banyak yang lalai. Dan ini menunjukkan keutamaan seseorang menyibukkan ibadah atau menyibukkan dirinya dengan ibadah di saat manusia lalai. Makanya diutamakan kita melakukan sholat malam ketika manusia dalam keadaan mereka tidur. Tapi kita melawan hawa nafsu kita untuk melakukan sholat malam. Demikian pula di sini ketika manusia banyak lalai di bulan Sya'ban, maka seseorang berusaha untuk terus dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan dia memperbanyak ibadah. Kemudian keutamaan yang lain, wa huwa syahrun, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini adalah bulan yang diangkat di dalamnya amalan-amalan kepada Allahu Rabbul Alamin. Berarti ini keutamaan yang lain. Selain ini adalah waktu di mana banyak manusia lalai. Di sana juga ada keutamaan bulan Sya'ban, di mana di bulan ini Allah SWT mengangkat amalan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku senang apabila diangkat amalanku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama
mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk tidak lalai sebagaimana kebanyakan manusia dengan cara kita menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan berbagai amal soleh. Tentunya yang paling nampak adalah berpuasa di bulan Sya'ban sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian salaf dulu bukan hanya puasa saja yang mereka hidupkan, di bulan Sya'ban mereka sudah bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, karena ini sebagai muqaddimah, bulannya adalah sebagai bulan untuk mempersiapkan diri kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Sehingga mereka pun sudah mulai bersiap-siap, bukan hanya memperbanyak puasa, bahkan mereka juga bersiap-siap dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga sebagian mereka mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah syahrul qurra. Ini adalah bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena untuk mempersiapkan diri mereka sebelum memasuki bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini. Masya Allah, jazakallah khairan atas nasihat serta sebagai mukaddimah di kesempatan ini, dan bisa dikatakan juga sebagai pemanasan saat ya sebelum kita betul. Sebelum kita berperang gitu saat. Pemanasan seperti olahraga. Olahraga saat ya. Jazakumullah khairan atas nasihatnya bukan ini, dan para pemirsa Pada TV di mana saja Anda berada, bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bebas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batan, Suma Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madya Ceruban, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 544087, 0331 544087, dan sudah ada penelpon yang terhubung. Langsung kita jawab, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Mbak Alo di Jawa Tengah. Silakan Bapak. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Ya. Doa Nabi Ibrahim yang dibaca setelah sholat. Saya kemarin mendengar di pengajian Fatwa TV, tapi lupa ini mau ditanyakan oleh Ustaz. Doa Nabi Ibrahim ketika sholat. Ketika doa setelah sholat kan, Robbana wali walidina wal mu'minina wal mu'minat yaumul hisab, atau gimana itu terusannya? Iya. Cukup Bapak? Ya, terus ada satu lagi boleh? Iya. Kalau orang diberi sesuatu makanan atau barang oleh orang yang bekerja di lembaga riba, apa bisa, apa halal apa enggak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Jawa Tengah. Silakan Ustaz. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah ya, di mana? Di Jawa Tengah ya. Tentang doa Nabi Ibrahim. Ana belum ketemu ini untuk doanya dalam Al-Quran. Coba antum bisa dibantu untuk mencarikan. Yaumul Hisab. Ayat ini. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dalam surat Shad. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa saya dan juga kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman di ketika datang al-hisab. Ini dalam surat Ibrahim ya. Iya. Dalam surat Ibrahim.
walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan untuk orang-orang yang beriman ketika datang hari perhitungan. Ini doa Nabi Ibrahim yang menunjukkan bahwasanya beliau meminta ampun kepada Allah untuk diri beliau sendiri, kemudian kedua orang tua beliau, dan juga secara umum orang-orang yang beriman. Ketika kelak Allah SWT menegakkan perhitungan untuk manusia. Namun untuk dikatakan bahwasanya doa ini diistimewakan atau diutamakan untuk dibaca ketika sholat, maka ini perlu dalil yang demikian. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, dan tentunya doa yang utama pernah dibaca oleh seorang Nabi, bahkan disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan ini banyak di dalam Al-Quran doa-doa yang dibaca oleh para anbiya. Namun untuk mengatakan bahwasanya doa ini istimewa dan memiliki keutamaan dibaca ketika sholat, ini perlu dalil. Kalau kita ingin membaca, silahkan. Ya, di dalam sujud kita, kemudian sebelum kita salam, membaca doa ini, ataupun membaca doa-doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga ada dalam Al-Quran. Atau mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga ada dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Dan doa-doa yang lain. Ya, alhamdulillah di sana ada doa-doa yang berbarakah yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Boleh kita baca di dalam sujud kita sebelum kita salam, dengan niat kita membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Nah, yang itu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-41. Nah, pertanyaan kedua, yang kedua tadi menerima makanan dari harta riba, Ustaz, seperti itu. Jadi ada yang memberikan makanan, cuma makanannya diberi dengan harta riba. Dengan harta riba, seperti itu yang ditangkap, Ustaz. Harta tersebut sampai kepada orang tadi dengan cara yang haram, dan dia tidak boleh memakan harta tadi. Tapi sampai kepada kita dengan cara yang dihalalkan. Sampai harta tersebut kepada kita bukan dengan cara kita mencuri, bukan dengan cara kita menipu dia. Dia membelikan makanan dengan harta riba tadi, dan sampai kepada kita makanan tadi dengan cara yang halal. Maka dalam keadaan demikian boleh dan halal bagi kita untuk memakan makanan tersebut. Tapi bagi orang yang memberikan tadi karena sampai hartanya kepadanya dengan cara yang diharamkan, maka ini menjadi dosa tentunya bagi dia. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah penelpon yang kembali terhubung, saat langsung kita angkat. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Fahri di Bogor. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallah khairan Pak Fahri, antum juga insyaallah. Barakallahu fikum. Fiikum barakallah. Silakan Pak. Ustaz, saya kan pernah dengar ceramah Ustaz. Ya. Dari seorang dai internasional tentang batilnya Tuhan-Tuhan Hindu tuh. Dan akhirnya kan saya mencari tahu tentang konsep ketuhanan dari Tuhan-Tuhan Hindu. Di sana saya jumpain satu nama yang buat saya bingung Ustadz. Namanya, dia itu punya sifat-sifat kayak yang Maha Esa, Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kekal, penguasa segala dimensi ruang dan waktu, tidak berawal dan tidak berakhir. Kan nggak ada yang dapat menyandang sifat-sifat kesempurnaan kecuali Allah saja ya Ustadz. Yeah. Saya bingung, dia itu siapa itu? Dia itu siapa? Dan mereka pun berkeyakinan bahwa menyembah patung pun salah Ustadz. Hanya saja mereka menyembah selain Allah kan gitu.
Itu saja sih Ustaz. Itu nama agamanya apa? Apa? Nama agamanya apa itu? Hindu. Apa? Hindu. Nama agamanya apa? Ya, Ya. Hindu Ustaz. Sepertinya. Terima kasih Bapak Fahri di Bogor. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Iya, pertanyaan dari Pak Fahri di Bogor, di mana beliau menyebutkan ada sebagian agama ya di luar Islam yang ternyata di situ diajarkan sifat-sifat tentang yang disembah, yaitu yang Maha Pengasih, kemudian di sana ada yang Maha Kekal, kemudian ada yang Maha Esa, iya, dan seterusnya. Maka bagaimana sebenarnya kita memahami yang demikian? Kok seperti sama dengan apa yang kita dapatkan di dalam agama kita? Wallahu alam. Ya, perlu diperjelas kembali tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Fahri. Yang jelas agama Islam, inti dari apa yang ada dalam agama ini adalah agama tauhid, yaitu yang mengajak kepada mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama seluruh para nabi dan juga para rasul. Inti dari dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk Islam, yaitu menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam, kemudian Rasul yang pertama Nuh, kemudian nabi-nabi yang setelahnya, Nabi Hud, Nabi Saleh dan seterusnya, sampai Nabi kita Muhammad SAW, ajaran inti mereka adalah satu, yaitu mengisahkan Allah SWT. Ya. Dan sekali lagi, Allahu alam, apa yang ditanyakan oleh Pak Fahri tadi mungkin perlu diperjelas kembali. Seandainya itu adalah memang ada di dalam ajaran agama tersebut, ya ada kemungkinan itu adalah sisa-sisa dari ajaran seorang nabi yang sudah dirubah oleh pengikutnya. Mungkin saja ya ada seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT dan asalnya dia mengajarkan tauhid, dia mengajarkan keesaan Allah, dan di situ mungkin saja kita dapatkan larangan dia untuk menyembah berhala dan seterusnya. Jadi asal dari agamanya adalah benar, yaitu agama Islam. Cuma sudah dirubah oleh manusia sehingga menjadi agama yang di situ ada animismenya, menyembah kepada selain Allah. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah penelpon kembali terhubung, saat kita coba sapa langsung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Gusti di Jakarta. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Afwan Ustaz, Anda mau menanyakan tentang masalah akidah. Ya. Alhamdulillah, Anda tuh semenjak udah berapa tahun Anda sudah hijrah. Tapi sebelum ini Anda sebelum hijrah tuh Anda belum mengenal kajian sunnah ini Ustaz. Jadi sekarang tuh Anda masih merasa gimana ya Ustaz ya, masih ingat dengan perbuatan maksiat Anda di masa-masa yang lalu gitu Ustaz. Anda selalu kadang-kadang suka menangis gitu Ustaz, ya Allah betapa bodohnya diri ini, betapa hinanya diri ini Ustaz. Jadi kadang-kadang anak merasa suka iri gitu Ustaz, melihat orang yang lebih dahulu mereka hijrah gitu. Jadi anak berpikir, ya Allah, apakah Allah memaafkan dosa-dosa anak yang telah lalu gitu Ustaz. Sampai sekarang masih teringat itu terus Ustaz. Jadi
apakah Ana juga berdosa Ustadz bila melihat orang yang lebih dahulu gitu, apalagi melihat Ustadz gitu, Masya Allah ilmunya, amalnya jauh dari Ana gitu Ustadz. Jadi Ana ini merasakan diri Ana itu sebagai debu aja Ustadz. Baik, saya tangkap Ustaz. Ya. Cukup Ibu Gusti, terima kasih, tunggu jawabannya. Silakan Ya, Ustaz. baik. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, dan tidak mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali kalau Allah SWT yang memberikan hidayah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Allah memilih kita di antara sekian banyak hamba-hambanya, dibukakan hati kita untuk kembali kepada Allah, mau menerima al-haq, mau menerima dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka seorang muslim bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat hidayah ini. Sebelum ajal menjemput, Allah SWT berkenan untuk mengenalkan kita kepada sunnah. Bukankah ini menunjukkan Allah SWT menghendaki kebaikan untuk kita? Adapun keadaan seseorang yang dia menangis ketika mengingat dosa-dosa yang telah lalu, maka itulah yang seharusnya dimiliki oleh seseorang. Karena ketika dia menangis menunjukkan adanya penyesalan. Dan adanya penyesalan maka itu adalah ciri dari taubat yang sebenarnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, an-nadamu at-taubah. Penyesalan itulah taubat. Kalau seseorang mengaku bertaubat tapi tidak ada penyesalan di dalam hatinya, maka taubatnya diragukan. Jadi justru kita berbahagia dan bergembira. Perasaan tersebut dicari oleh banyak orang. Ya, seseorang menyesal, seseorang menangis ketika dia melihat dan mengingat kembali masa lalunya. Dan dia melihat orang lain yang sudah terlebih dahulu diberikan keutamaan oleh Allah, mendapatkan hidayah. Maka sekali lagi ini adalah sesuatu yang justru malah kita bersyukur kepada Allah SWT memiliki perasaan tersebut. Cuma kita harus sadar dan mengetahui tidak boleh kita berlebihan kemudian berputus asa, kemudian mengatakan saya terlambat. Kita katakan tidak ada kata terlambat dalam masalah ini. Ya, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan dosa. Dan Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kalau memang kita sudah menyesal dan kita sudah meninggalkan dosa tadi dan kita punya niat yang kuat untuk tidak melakukan dosa tadi di masa yang akan datang, maka itulah taubat yang nasuha yang disebutkan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang terpenuhi 3 syarat tadi. Maka hendaklah kita husnudzon kepada Allah. Sebagaimana Allah SWT berkenan untuk memberikan hidayah kepada kita sebelum kita meninggal, maka kita husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah ingin mengampuni dosa kita. Dan Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Allah SWT ingin mengampuni dosa kita. Buktinya Allah SWT mengenalkan kita kepada sunnah sebelum kita meninggal dunia, di tengah-tengah orang-orang atau manusia yang mereka lalai dari sunnah Nabi SAW.
Kemudian nasihat ana termasuk di antara bentuk syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat hidayah ini, maka hendaklah kita berusaha untuk mendalami agama Islam ini. Dan ini adalah langkah yang paling tepat untuk memulai hijrah kita, yaitu dengan membekali diri kita dengan ilmu agama. Dan kita tahu bahwasanya yang paling penting di dalam agama ini adalah ilmu akidah. Sehingga hendaklah kita memiliki perhatian yang besar, memprioritaskan untuk mempelajari akidah ini. Tentunya mempelajari akidah tersebut dari asatidzah yang dikenal, mereka memiliki akidah yang sahihah, akidah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban, nasihat dan penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya di Jakarta, semoga bisa dipahami. Dan kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544087, 0331 544087. Soal berikutnya kita bacakan, Ustaz. Ya. Dari Yulio Ahmad Saroni di Nusa Tenggara Timur, Ustaz. Kabupaten Sumba Timur. Ustaz, apakah pernikahan saya sah dan kafirkah saya? Saat bujangan saya jauh dari agama dan suka mendengarkan musik artis fulan. Liriknya ada yang merendahkan Allah atau istihza. Sempat diingatkan kakak saya bahwa hal tersebut termasuk menghina Allah, tapi masih ada subhat di kepala saya bahwa saya hanya menyanyi dan Allah mengetahui isi hati saya. Andaikan hal itu dilarang, tentu si artis tersebut sudah dipenjarakan. Nah, 1 tahun sebelum menikah saya mengenal kajian sunnah dan bertaubat secara umum, tidak melakukan syahadat ulang. Ya. Apakah kafir dan sah Ala kulli hal, yang berlalu biarlah berlalu. Antum sudah mengenal sunnah dan sudah mengenal hidayah. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadah dan istiqamah dan berusaha untuk melaksanakan Islam dengan baik sampai kita meninggal dunia. Adapun mengejek Allah SWT, maka ini memang perkara yang sangat besar, bahkan termasuk di antara pembatal keislaman. Karena Allah SWT mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian mengejek? Janganlah kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan tentang kekufuran orang yang mengejek Allah SWT. Baik maksudnya adalah bercanda atau serius, baik dalam nyanyian ataupun di luar nyanyian. Kalau isinya adalah ejekan kepada Allah SWT, maka ini adalah ucapan yang kufur dan juga perbuatan yang kufur. Ala kulli hal, kita sudah menyadari bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Kita perbaiki keislaman kita, kita mengucapkan 2 kalimat syahadah dan istiqamah setelah itu sampai kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang kembali terhubung. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Pak Hajar di Sumeneb. Silakan Bapak. Ya. Silakan Bapak, pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fajar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz. Ya. Sekarang kan menyongsong malam nisfu Sya'ban. Ya. Di malam nisfu Sya'ban ada yang melakukan sholat nisfu Sya'ban, ada yang tidak mau melakukan sholat nisfu Sya'ban. Ustaz. Ya. Minta penjelasan. Baik. Yang kedua,
bagaimana terjadinya asal usul nisfi Sya'ban? Juga minta penjelasan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Fajar di Sumeneb, Jawa Timur, Madura. Silakan Ustaz. Tentang masalah nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban, maka untuk mengatakan bahwasanya disunahkan di sana untuk melakukan sholat pada malam nisfu Sya'ban dan juga melakukan puasa di siangnya, ini perlu dalil yang sahih. Karena yang namanya ibadah ini adalah tauqifiyah, kita terima jadi. Tidak boleh kita mengada-ngadakan sebuah ibadah yang tidak ada di sana dalilnya. Mungkin saja di sana ada hadis, tapi hadisnya tidak tetap dari Nabi SAW. Tidak sahih dari Nabi SAW. Maka tidak cukup hanya mengatakan ada dalilnya, tapi kita lihat dulu dalilnya sahih atau tidak. Dan sepengetahuan kita tidak ada di sana dalil yang sahih yang menunjukkan diutamakannya melakukan sholat di malam nisfu Sya'ban dan melakukan puasa di siang harinya. Yang ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT mengampuni di malam tersebut semua orang. Ya, semua orang kecuali orang yang musyrik dan juga orang yang dia memiliki pertengkaran dengan saudaranya. Ya, memiliki pertengkaran dengan saudaranya. Maka hadis ini menunjukkan tentang keutamaan malam tersebut, bahwasanya Allah SWT mengampuni, tapi tidak dikatakan disunahkan kita untuk melakukan sholat khusus yang dinamakan dengan sholat nisfu Sya'ban, karena ini perlu dalil. Ya, kita sebatas keutamaan yang dikabarkan oleh Nabi SAW itu saja. Baik. Yang kedua tadi apa? Asal usul dari nisfu Sya'ban, Ustaz. Allahu alam. Kalau ditanya tentang sejarahnya, yang kita tahu hanya keutamaannya itu saja yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi boleh saja kan kita sholat, boleh saja, tapi tanpa gimana Ustaz? Iya, betul. Penjelasannya. Jadi kalau sholat tanpa diniatkan atau tanpa diyakini bahwa sholat di malam tersebut adalah sholat yang istimewa atau memiliki keutamaan yang khusus, tidak masalah. Kita sholat di malam tersebut sebagaimana kita sholat di malam-malam yang lain. Kita berpuasa tanggal 15 ya tanpa meyakini di situ ada keutamaan khusus. Kita ingin berpuasa karena misalnya masuk dalam keumuman hadis yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kita puasa pada tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Pas tanggal 15 kita ingin berpuasa, silakan. Tapi yang jelas jangan kita meyakini itu adalah memiliki keutamaan yang khusus. Wallahu taala. Masalah. Jazakallahu khairan. Adapun arti dari nisfu Sya'ban pertengahan Sya'ban gitu saja. Pertengahan Sya'ban. Taib. Jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Sudah ada penelpon yang terhubung saat kita coba angkat langsung. Terputus taib. Terputus dan kepada penelpon kembali bisa menghubungi nomor 0331 544087. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Di sini ada dari hamba Allah di Sulawesi Tengah, Ustaz, Kabupaten Parigi. Ustaz Afwan izin bertanya. Apa perbedaan antara akidah Asy'ariyah dan Athariyah? Iya, Asy'ariyah dan Athariyah. Asy'ariyah ini akidah yang disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun Al-Athariyah, maka ini adalah akidah yang disandarkan kepada Al-Athar. Al-Athar yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Ya, tentunya beda antara Asy'ariyah dengan Athariyah. Kalau Athariyah ini berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah
dengan pemahaman para salaf, dan ini adalah akidahnya tentunya Nabi kita Muhammad SAW, dan ini adalah akidahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan akidahnya para imam, akidahnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan juga imam-imam yang lain. Ini adalah al-aqidah al-athariyah. Adapun Asy'ariyah, maka sebagaimana tadi kita sebutkan, disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan sebenarnya penyandaran ini adalah penyandaran kepada beliau ketika beliau masih sebagai seorang pengikut Kullabiyah. Ya, maka inilah hakikat dari akidah Asy'ariyah. Dan Allah SWT telah memberikan anugerah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari untuk bertaubat dan meninggalkan akidah yang sebelumnya, kemudian berpindah kepada manhaj dan akidah as-salaf. Ya, dan akhirnya beliau rahimahullah meninggalkan madhab sebelumnya atau akidah sebelumnya dan kembali bergabung dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bergabung dengan para pengikut salaf, termasuk diantaranya tentunya dalam masalah akidah. Dan ini beliau sebutkan di dalam kitab beliau Al-Ibanah. Al-Ibanah, di situ beliau sebutkan bagaimana rujuknya beliau kepada akidah salaf, dan bahwasanya beliau berada di atas akidahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajak untuk kembali mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ini kurang lebih perbedaan antara Al-Athariyah dengan Asy'ariyah. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada penelpon yang kembali terhubung, saat langsung kita angkat. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Ya, terputus seperti yang saya tap. Bisa diulangi lagi pada penelpon yang telah terhubung di 0331544087. Langsung kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Dari Ummu Fulan di Sumatera Selatan, Kota Palembang, Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana cara memutus jin nasab? Tolong bantu kami untuk bisa menempuh jalan syar'i dan memutus jin nasab dalam keluarga kami. Beberapa tahun terakhir keluarga kami sering diganggu oleh jin. Dari adik anak paling bungsu, lalu saudari Ana sering kesurupan. Terakhir dia ruqyah. Ustadz peruqyah bilang saudari Ana diganggu jin nasab. Kami baru mengetahui setelah kejadian tersebut, dan baru-baru ini saudara laki saya pula yang kesurupan. Ya. Kalau yang dimaksud dengan jin nasab di sini adalah jin yang memiliki perjanjian dengan mungkin sebagian dari nenek moyang kita. Ya, berjanji atau di sana ada perjanjian untuk supaya jin tadi menjaga anak keturunannya. Maka ini adalah perjanjian yang batil, yang harus segera kita putuskan. Karena kita tahu bahwasanya syaitan ini berusaha untuk menyesatkan manusia dengan cara apa saja. Kalau bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam, menjauhkan mereka dari agama Islam, maka mereka akan lakukan. Ketika ada manusia yang kemudian mau mengadakan perjanjian dengan mereka, mereka senang yang demikian. Kesempatan bagi dia untuk menyesatkan anak keturunan dari manusia ini tadi. Maka perjanjian yang demikian bukan perjanjian yang harus ditepati. Ini adalah perjanjian yang harus segera kita putus dan kita lawan, ya, dengan cara tentunya masing-masing keluarga harus kita
sadarkan, kita kumpulkan mereka, dan kita sampaikan kepada mereka hakikat dari perkara ini. Karena mungkin masih berat di antara mereka karena menyangka ini adalah pesan dan wasiat dari orang tua kita. Padahal ini adalah perjanjian yang harus segera diputuskan. Kita sampaikan kepada mereka, kalau kita memang semuanya ingin terlepas, maka harus ada dari masing-masing keluarga tadi kesadaran bahwa yang seperti ini adalah perbuatan yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Harus kita perkuat akidah mereka, kita harus perkuat tauhid mereka. Ya, dengan mengajarkan kepada mereka pemahaman yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah, dan bahwasanya di antara yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya adalah isti'anah kepada jin. Ya, dan ini sangat membahayakan dan mereka sudah banyak merusak akidah manusia. Sampai kalau benar-benar kuat, maka ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi keluarga tersebut. Kemudian kalau memang di sana ada gangguan-gangguan yang zahir, mereka datang dalam mimpi karena sudah melihat i'tikad yang baik dari keluarga ini, ingin segera melepaskan diri mereka dari jin tadi, dan mereka berusaha untuk mengganggu, merasuki, mendatangi dalam mimpinya dan seterusnya, maka jangan kita khawatir. Mereka ini adalah makhluk yang lemah, dan Allah SWT telah memberitahukan kepada kita senjata-senjata yang hebat yang tidak akan bisa mereka melawannya. Ini adalah berasal dari Allah SWT. Di antaranya adalah zikir-zikir kita baca, tentunya zikir-zikir yang disyariatkan, khususnya zikir pagi dan juga petang. Kita berusaha untuk mencari zikir apa yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika kita memasuki waktu pagi, ketika kita memasuki waktu sore. Kemudian zikir sebelum kita tidur, dan zikir secara umum sebelum kita masuk ke kamar mandi, sebelum kita mendatangi istri, sebelum kita keluar rumah. Coba kita dan keluarga kita mulai mendekat dan mengamalkan zikir-zikir tadi. Karena ini adalah benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Kalau kita baca dengan ikhlas, kemudian kita berusaha untuk memahami maknanya, dan kita rutinkan untuk membaca zikir tersebut, seolah kan kita lihat hasilnya yang baik dalam beberapa waktu. Kemudian juga kita berusaha untuk menghilangkan benda-benda yang dicintai dan disenangi oleh jin-jin tadi. Kalau memang sebagian orang tua kita atau nenek moyang kita meninggalkan misalnya keris atau meninggalkan barang-barang yang dikeramatkan, kita hancurkan. Kita hancurkan, kita hilangkan, kita musnahkan. Jangan kita pelihara. Ini diantara cara untuk bisa terlepas dari jin-jin tersebut. Kemudian juga rumah kita juga kita kondisikan. Kalau yang sebelumnya mungkin rumahnya banyak lukisan makhluk yang bernyawa atau patung, atau di dalam rumah kita penuh dengan kemaksiatan, dan ini semua adalah sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh syaitan, maka jangan kita melihara barang-barang tersebut. Bersihkan rumah kita dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Bersihkan rumah kita dari musik. Hidupkan rumah kita dengan ketaatan, dengan membaca Al-Quran, dengan kajian, dengan saling menasihati di atas kesabaran dan juga kebenaran. Maka semoga dengan izin Allah SWT, yang namanya syaitan, jin, tidak akan betah dengan rumah tangga dan rumah yang dihidupkan di dalamnya zikrullah. Lama-kelamaan dia akan meninggalkan dan menyadari bahwasanya adalah bukan tempat mereka untuk tinggal di situ. Kemudian juga tidak lupa berdoa.
yang berdoa kepada Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berdoa dengan ikhlas kepada Allah, kemudian memilih waktu-waktu yang mustajab, dan kita mengulang-ulang doa, dan Allah SWT telah menjanjikan untuk mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, hendaklah kalian berdoa kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengampuni, akan mengabulkan doa kalian. Semoga Allah SWT segera mengangkat ujian yang menimpa penanya dan keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah jazakallah khairan atas nasihat dan jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya telah terhubung penelponnya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Odi di Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya tentang azab kubur, fitnah kubur, dan nikmat kubur. Tolong Ustadz dicerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odi di Sulawesi Selatan. Ya. Apa yang disebutkan tadi termasuk perkara yang harus kita imani. Dan ini termasuk bagian dari keimanan dengan hari akhir, yang merupakan rukun iman. Antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kata Nabi SAW. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan juga hari akhir. Wa antumina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya maksud dari beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan kematian dan apa yang datang setelahnya. Termasuk diantaranya apa yang terjadi di alam kubur, berupa azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur. Maka ini harus kita imani. Adapun fitnah kubur, maka yang dimaksud adalah ujian di alam kubur. Karena fitnah artinya adalah ujian, di mana Allah SWT akan mengutus dua malaikat, Munkar dan juga Nakir, yang akan bertanya kepada si mayit tentang tiga perkara. Pertama adalah tentang Rabbnya. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa yang engkau sembah di dunia? Kemudian madinuk, apa agamamu yang engkau jadikan sandaran di dalam kehidupanmu? Kemudian man nabiyuk, siapa nabimu yang engkau teladani, yang engkau contoh? Baik seorang muslim maupun orang yang kafir akan ditanya di alam kuburnya dengan tiga pertanyaan ini, kecuali yang memang di sana ada dalil yang mengecualikan, seperti orang yang mati syahid. Maka sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan, ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang yang beriman di fitnah atau diuji di dalam alam kubur mereka kecuali asyahid, itu kecuali orang yang meninggal dalam keadaan syahid? Maka beliau SAW mengatakan, kafa bibariqatis suyufi fitnatan, cukuplah kilatan pedang yang dia lihat di depannya yang siap menebas lehernya, itu sebagai ujian bagi orang tersebut. Maka di antara yang harus kita imani adalah beriman dengan fitnah kubur ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara ibn Azib. Kemudian azab kubur adalah azab yang terjadi di alam kubur. Di antara dalilnya adalah
firman Allah SWT ketika Allah menceritakan tentang Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikutinya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka dinampakkan kepada mereka, yaitu Fir'aun dan juga para pengikutnya, di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan di hari kiamat dikatakan kepada mereka, yaitu dikatakan kepada malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah ya pengikut-pengikut Fir'aun ke dalam azab yang lebih pedih. Berarti di sana ada azab dua kali. Azab di hari kiamat yang dikatakan asyaddal 'adzab, kemudian azab sebelumnya dinampakkan kepada mereka neraka di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan inilah azab kubur. Berarti di sana ada azab kubur bagi orang-orang yang berhak mendapatkan azab tersebut, seperti orang-orang kafir atau orang Islam yang mereka melakukan dosa. Ya, kemudian juga di sana ada nikmat kubur, di mana Allah SWT memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, diluaskan kuburannya, dinampakkan tempatnya di dalam surga, dan ditemani oleh amal solehnya yang dilakukan di dunia. Maka inilah yang dinamakan dengan nikmat kubur. Allah SWT dialah yang mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan azab kubur dan siapa yang berhak untuk mendapatkan nikmat kubur. Dan akan sampai kepada mereka bagaimanapun cara mereka meninggal dunia. Ada di antara mereka yang mungkin meninggalnya tidak biasa, ada yang dimakan hewan ya, atau terbakar, atau dia tenggelam dan dimakan oleh ikan-ikan dan seterusnya. Maka itu bukan perkara yang sulit bagi Allah SWT, akan sampai kepada mereka kenikmatan kubur maupun azab kubur kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan nikmat atau azab kubur tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tip masalah jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berarti ada azab kubur, fitnah kubur, dan nikmat kubur. Dan fitnah artinya ujian Ustaz ya. Ujian, ada pertanyaan yang 3 tadi itu Ustaz. Iya. Oh, ujiannya berupa 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Baik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup di kesempatan yang baik ini Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmu yang berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Dan demikian para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164. Ini adalah